Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Saya, Pak, tenggorokan saya, Pak. Saya, Pak, sakit. Ya, Paling sakit mudah-mudahan hati, yang Pak. Segala, ya kalau sakit itu jangan gitulah. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. 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 Baik. Makasih, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cinta dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur, alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang kedua pada bab 2 ini. Ayo, masih ingat tidak materi sebelumnya membahas masalah apa? Lupa ya? Pasti nggak belajar. Pak, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pelajaran sebelumnya belajar tentang apa katanya Tommy? Aduh, Pak, pas ngelamun saya tadi, Pak. Waduh, bahaya kamu. Jangan Lapar, selalu Pak. ngelamun. Oh, lapar tak? Oke. Pak, udah Kalau siang. lapar, baik. Kalau begitu, saya kasih yel-yel nih, ya. Yel-yel, salam santri. Jadi, kalau misalkan saya nanya, salam santri, maka jawaban kalian adalah siap mengabdi untuk negeri. Saya ulangi, siap mengabdi untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih mandiri dan berdedikasi. Itu ya. Biar semangat ini. Ya, Ya, Pak. Baik, saya ulangi. Salam santri. Siap mengabdi. Siap mengabdi untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih mandiri dan berdedikasi. Wah, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Terima kasih. Jadi pelajaran yang sebelumnya yaitu kita bahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Dan sekarang kita sudah masuk materi selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi di sini ada yang tahu? Coba lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan ini ada apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Polisi, Yo, Pak. langsung. Siapa? Edi dulu. Ini polisi, terus ini tulisannya kok ini ya kebalik Pak, saya bingung bacanya. KPK Pak. Oh iya. Terus apa lagi? Yang lain, ayo. Ada Mahkamah polisi, Agung. Mahkamah ada Agung, KPK. Pak. Terus ada Mahkamah Hakim, Agung. Pak. Ada apa lagi? Hakim. Ya bijaksana, Pak. Ada Hakim. 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 Terus apa lagi? Ada Advokat. advokat. Baik. Nah, Edi sengaja kami memang balik di sini. Sengaja memang untuk merangsang bagaimana apakah anak Edi atau yang lainnya bisa mengkritisi gitu loh. Ternyata sudah luar biasa ini. Baik. Kalau begitu, ini tujuan pembelajaran kita anak-anak sekalian, ya. Jadi ada tayangan gambar nanti yang akan Bapak sajikan dan juga ada video. Coba lihat gambar ini, gambar apa ayo? Namanya press release, Pak. Polisi menangkap penjahat gitu kayaknya, Pak. Oh, polisi menangkap penjahat. Ada tanggapan lain di gambar ini apa, anak-anak? Pak polisi, Pak, dengan narapidana, Pak. Pak polisi dengan narapidana. Iya, Pak. Itu ditangkap itu, Pak. Orang Ditangkap jahat. ya. Apalagi mungkin ada? Sudah. Baik, di sini Pak polisi sedang melaksanakan apa, anak-anak? Tugas seperti yang disampaikan Solihin barusan. Ya. Baik, kalau ini kepada siapa ayo? Ambo itu, Pak. Terkenal sekarang itu, Pak. Terkenal ini, Pak. Pak. Ini. Kalau ini pasti banyak yang kenal ya.
Benar, Nah. Pak. Rame sekarang itu, Pak. Rame. Kenapa kok bisa rame, Nak Solihin? Wah, kasusnya kemarin yang nembak anak buahnya itu, Pak. Tapi saya kasihan kayaknya, Pak. Sekarang melas kayaknya, Pak, hidupnya. Iya, baik. Ini dari gambar ini, Nak Solihin, coba, apakah semua polisi dianggap sama? Tidak, Pak. Ada polisi yang baik. Berarti Ada yang di nggak sini- baik. Yang nggak Oh. baik ini kayak Sambo ini, Pak. Anak buahnya itu ditembak, dibunuh. Berarti ini Ini hanya om saya, adalah- Pak. Gimana, Edi? Ini paman saya, Pak. Oh, paman Edi ya. Oh, bahaya saya ini. Oh, ya nggak apa-apa. Kita Ini berarti sebagai dilaporin. oknum saja ya, oknum dari polisi. Hanya satu, yang lainnya lebih banyak masih anak-anak sekalian polisi-polisi yang baik. Ini hanya satu yang jelek, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai mengklaim semua polisi itu sama. Ini hanya sebagai Mbak. oknum. Ya, kalau misalkan ini Om Edi, mudah-mudahan Edi akan menjadi lebih baik dari omnya, seperti itu. Amin. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau gambar ini siapa? Ayo, gambarnya siapa ini, yo? Ada yang tahu gambar siapa? Artijo, Pak. Artijo, Hakim, Pak. Hakim. Artijo Alkostar. Hakim Siapa Agung. Artijo Alkostar? Fahmi, siapa? Mantan hakim, Pak. Mantan hakim, betul. Luar biasa, Nak Fahmi. Ayo, siapa yang lainnya? Sudah? Ya, betul. Nak Fahmi itu menyampaikan Artijo ini adalah mantan hakim mantan hakim agung, anak-anak sekalian. Ya. Ayo, sebelum saya lanjutin lagi, biar tambah semangat. Siapakah di sini yang memiliki cita-cita menjadi seorang hakim agung? Saya, Pak. Kitan. Wah, Saya, mantap. Edi. Siapa lagi? Sudah? Nggak ada lagi? Nggak, Pak. Oke, kalau yang bercita-cita menjadi seorang Polri atau Saya, Pak. polisi? Saya, Pak. Saya, Pak. Pengen jadi jenderal, Pak. Banyak. Saya pengen jadi Sambo, Pak. Mantap. Solihin menjadi jenderal. Tommy juga. Iya, Pak. Kayak Sambo. Kalau Pak. yang mau menjadi advokat siapa? Wida biasanya, Pak. Nggak ada. Oh, Edi Wida, mungkin, siap Pak. jadi advokat. Oh. Iya, Wida, Bu. Wida, Pak. Oke. Pinter hukum dia, Pak. Oke, kalau yang mau menjadi anggota KPK siapa? Ya, Pak. Saya, Wah, Pak, Fahmi ya? mau, Pak. Wah, luar biasa. Oke. Kalau mau menjadi seorang hakim, Saya, Pak. udah ya? Biar Oh. saya Pak Jadi. jadi hakim. Mau saya. Baik. Duitnya banyak. Oh, bukan hanya duitnya ya, tapi juga pekerjaannya yang mulia. Ya, yang mulia. Baik, saya doakan mudah-mudahan anakku sekalian yang bercita-cita menjadi seorang polisi, yang bercita-cita menjadi seorang hakim, yang bercita-cita menjadi seorang advokat, yang bercita-cita menjadi seorang anggota KPK, kami doakan mudah-mudahan menjadi seorang abdi negara yang bertugas bagian penegak hukum yang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan. Amin. Amin. Baik, Artijo sudah. Nah, baik Bapak anak-anak sekalian di sini saya akan menontonkan video. Di sini kebetulan Bapak sedang satu forum nih dengan Artijo Alkostar yang sebelumnya Bapak tampilkan. Wow. Aduh, Bapak luar kuasa hukum biasa, ya? Pak Bapak kuasa Nazam. Ya, hukum ya? bukan gitu anak sekalian. Ini hanya kesempatan saja. Hebat, Itu Pak Nazam. Artijo Luar datang biasa. ke Semenap dan mengisi, kebetulan yang menjadi pembandingnya itu saya waktu itu. Ya kan? Mudah-mudahan anak sekalian lebih hebat dari ini. Gitu loh maksud saya. Saya angkat Jadi- topi sama sampean, Pak. Artijo di seluruh penjuru. Karena memang Artijo ini adalah satu hakim yang paling angker dan ditakutkan oleh narapidana koruptor itu. Baik, di sini ada link YouTube. Saya akan bukakan ya anak-anak sekalian. Apa sudah tampil? Saya
sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Terberat bagi Pak Artidjo selama menjabat sebagai hakim? Waktu saya mengadili mantan Presiden Soeharto, itu saya kira kita harus cermat untuk mengadili karena itu perkara itu menyangkut tentang hak asasi ya, dan kepastian hukum. Negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Itu juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana seorang pejabat publik dengan posisi yang penting di Mahkamah Agung karena beliau sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana dan memperlihatkan bagaimana sebenarnya pola hidup sederhana yang menjadi salah satu kunci untuk menegaskan integritas dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Berapa terbesar upaya suap uang yang pernah ditawarkan oleh orang yang berperkara kepada Hakim Agung Artidjo? Ya, yang terakhir tidak kepada saya. Kalau kepada saya sudah tidak akan mempan, itu datang ke ponakan saya di Situbondo, Jawa Timur. Tulis saja berapa yang mau dicek. Ya, cek berapa maunya Anda gitu kepada ponakan saya itu. Limited lah gitu. Tapi itu ponakan saya tidak ada yang berani sini kan. Ini praktis tidak ada lagi ya hakim seperti Pak Artidjo Alkostar di Mahkamah Agung yang mana memiliki keberpihakan yang jelas terhadap isu pemberantasan korupsi. Iya, sudah. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat gambar seorang polisi yang sedang bertugas, terus juga melihat seorang hakim yang luar biasa, dan juga di link videonya barusan, kira-kira apa coba yang anak-anak sekalian dapat simpulkan? Ya, seperti itu. Yang kalian dapatkan. Oke, Nah Edi apa? Bahwa seorang mantan Hakim Agung Indonesia, Ketua MA, Pak Dr. Artidjo Alkostar SKLLM ini adalah seorang yang punya integritas yang sangat tinggi dalam menegakkan hukum di Indonesia karena beliau tidak pernah mau untuk disuap dalam kasus apapun. Jadi dia itu sangat jujur, berintegritas, profesional, dan takut sama Allah. Gitu, Pak. Biasa Nak Edi jawabannya. Tepuk tangan untuk Nak Edi dong. Baik, selanjutnya dari video tersebut dan gambar tersebut kira-kira kalian bisa enggak
memberikan sebuah analisis lagi kira-kira dari video ataupun gambar itu apa. Saya butuh satu lagi. Kira-kira siapa? Ayo. Mohon izin, Pak. Ya, Mira, ayo nak. Saya memang Ya. tunggu suaramu, nak. Mohon izin saya menyampaikan pendapat, Pak. Jadi dari video yang tadi saya perhatikan bahwa ternyata kita tuh butuh seseorang yang seperti itu ya, Pak. Gitu. Tapi sangat disayangkan ya namanya usia, tidak ada yang tahu, sehingga mudah-mudahan kita sebagai penerus bangsa ini dapat meneruskan jejak beliau yang memiliki integritas yang tinggi dan juga betul-betul komitmen dengan apa yang menjadi amanah yang dimiliki oleh diri kita. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih Nak Mira, jawabannya luar biasa, dahsyat. Nah, tepuk tangan untuk Nak Mira yang satu ini. Ya, baik anak-anakku sekalian. Pada intinya pembelajaran kita sekarang ini itu lebih mengarah kepada peran lembaga penegak hukum, ya kan? Seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi. Baik, untuk selanjutnya Bapak di sini akan membagikan anak-anakku sekalian kepada 5 kelompok, ya kan? Kepada 5 kelompok. Untuk kelompoknya kami tetap menggunakan kelompok pertemuan yang sebelumnya. Seperti itu, ya kan? Di sini saya bukakan lagi untuk kelompoknya, takut ada yang lupa ya. Di sini ada kelompok 1, ada Nini, ada Widianti, Zaki, Tres. Terus kelompok 2 ada Intan, Tri. Terus kelompok 3 ada Tommy, Solihin, kelompok 4 ada Edi dan Wida, dan kelompok 5 ada Fahmi dan Mira. Baik, tugas kalian per kelompok ya, per kelompok tugasnya kalian adalah kelompok 1 ya, kalian membahas tentang peran Kapolri ya, Kepolisian Republik Indonesia. Terus kelompok 2 kalian membahas, mempelajari, berdiskusi dengan teman kelompoknya berkaitan dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Terus yang ketiga, kelompok 3 kalian berdiskusi dengan kelompoknya peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan kelompok 4 kalian berdiskusi dan juga mempelajari peran advokat dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir kelompok 5, nah, Fahmi dan Mira, kalian membahas, berdiskusi tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Itu ya, silakan anak-anakku sekalian, saya akan memberikan waktu kepada kalian 20 menit dari sekarang untuk berdiskusi dengan teman sejawatnya ya di kelompok itu. Setelahnya ya kelompok, nanti Bapak akan mempersilahkan untuk kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Baik, dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Waktunya sudah berjalan dengan maksimal. Ya, sudah 15 menit, sudah ada yang selesai. Luar biasa. Oke, biar tidak terlalu berlarut-larut, kami mempersilahkan untuk kelompok 1, Nak Neni dan Widi, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu berkaitan tentang peran Kapolri. Ya Pak, terima kasih. Tapi mohon maaf Pak, itu bukan peran Kapolri Pak. Mungkin maksud Bapak adalah peran kepolisian. Kalau Kapolri berarti kan hanya Kepala Polisi Republik Indonesia Pak. Tepuk tangan untuk Nak Neni. Ya, terima kasih Nak Neni. Ya, ingat, saya takut yang lain bisa apa enggak? Saya mau ngebel. Setiap dari slide ini ada pancingan-pancingan yang harus anak-anak sekalian harus mengkritisi. Ya. Baik, Bapak rubah di sini peran kepolisian. Ya, peran Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Ayo, menurut hasil diskusinya, Nak. Menurut hasil diskusi kami, Pak, ya di kelompok 1, peran Kepolisian Republik Indonesia itu kewenangannya berdasarkan pasal 16 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya itu ada 7, Pak. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Mungkin hanya itu, Pak. Lanjutannya mungkin bisa dibacakan, Widi, Pak. Oke, silakan. Ya, makasih Neni. Untuk tambahannya, perannya yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Selanjutnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi. Dan yang terakhir mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mungkin itu Pak yang tadi saya diskusikan dengan teman kelompok saya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Kelompok 1. Ada yang belum jelas mungkin dari penjelasan kelompok 1, anak-anak kelompok lain, silakan bisa dipertanyakan. Sudah jelas toh? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Kasih A+ yang meriah untuk kelompok 1 anak sekalian. Oh, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ya, Pak. Ya. Ya. Hasil diskusi saya dengan Tri, kelompok 2 itu peran kejaksaan. Nah, di sini dalam peran kejaksaan itu, jaksa itu memiliki peran dalam 3 bidang, Pak. Ada bidang pidana, ada bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kalau untuk di bidang pidana, itu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksana keputusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan, mungkin masih ada yang belum jelas dari apa yang disampaikan kelompok 2 anak-anakku sekalian. Kalau sudah jelas, kami mempersilakan untuk memberikan A+ yang meriah untuk kelompok 2. Jawaban yang luar biasa ini. Terima kasih, Nak Intan. Baik, silakan selanjutnya. Ya baik Pak, untuk peran advokat, kelompok kami mendapatkan hasil yang pertama, membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara ya dan sebagainya. Di samping itu, bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balik peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Wah, luar biasa. Ayo, tadi siapa yang bercita-cita menjadi seorang advokat? Mungkin ada yang belum jelas dari apa yang disampaikan di kelompok 3 ini. Ya, kelompok 4, sorry, kelompok 4. Ayo, silakan. Wes, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Wah, luar biasa. Nak Widi, ada tambahan nggak? Tidak ada, Pak. Sudah disampaikan oleh Edi semua. Wah, luar biasa. Terima kasih kalau begitu. Baik, selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir. Ada Nak Fahmi dan Mira. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan. Ayo, yang lain perhatikan. Katanya
terutama tadi ada yang bercita-cita menjadi anggota KPK. Silakan disimak. Ini, ya, ayo. Silakan Ya, dimulai, Pak. Nak. Untuk tugas dari KPK itu sendiri, Pak, yang pertama untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu KPK untuk memperbaiki sistemnya, Pak. Lalu yang kedua dalam mencegah mencegah korupsi itu adalah dengan cara melakukan pendidikan, Pak. Dan yang ketiga dalam memberantas korupsi itu melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi, Pak. Mungkin tambahannya dari Mira, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan, Nak Mira. Terima kasih Pak Tajam. Lanjut, Nak. Ya, halo. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Halo. Silakan. Iya, Nak, terdengar, Nak. Apa terdengar suara Terdengar, saya? Terdengar, Nak Mira. Mohon izin Pak untuk menyampaikan pendapat. Jadi untuk tugas dari KPK itu sendiri, itu di mana KPK itu sendiri bertugas untuk memberantas korupsi, kemudian melakukan sebuah penyelidikan dari menyusun penyelidikan juga untuk penyidikan terhadap kasusnya tersebut. Seperti itu. Dari hal tersebut, halo? Iya, lanjut, Nak. Iya. Mohon maaf ini putus-putus. Oke, sudah. Bapak dapat Ya. tanggapi sudah. Seperti Ya, itu. terima kasih Pak. Terima kasih juga, Nak Mira. Baik, silakan. Ada yang dipertanyakan atau masih belum jelas disampaikan kelompok terakhir ini mengenai tugas KPK? Jelas semua, Pak. Jelas semua ya? Iya, Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anakku sekalian kalau sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Ya, baik. Di sini sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok kalian, teman-teman kalian. Maka untuk selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan. Di sini siapa yang bisa memberi sebuah kesimpulan akhir anak-anakku sekalian? Ayo, siapa? Saya yakin pastinya semuanya bisa. Anak-anak cerdas, santri-santri luar biasa yang dahsyat ini. Ayo silakan. Wida? Oh iya Pak. Oke, siap. Ayo Nak Wida, lanjut. Jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada Polri, terus kemudian Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan juga KPK. Masing-masing memiliki fungsi dan wewenangnya sendiri-sendiri sesuai dengan undang-undang. Misalnya Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, terus kemudian jaksa untuk penuntutan dan hakim untuk memutuskan untuk menghakimi, dan juga KPK memiliki kewenangan yang hampir sama, yaitu melakukan penyelidikan tapi khusus tentang tindakan korupsi. Terus kemudian yang terakhir advokat itu memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Luar biasa Nak Wida, terima kasih kesimpulannya. Sudah ya? Jelas, Pak. Jelas? Iya, Pak, Baik, jelas kalau sekali. sudah jelas, nah, ini jangan lupa, jangan pernah menanyakan apa yang negara berikan pada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan pada negara kita tercinta. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani mencoba dan mencoba. Tugas kalian di pondok adalah mengerjakan LKPD, dan minggu depan itu harus disetorkan sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Terima kasih anak-anakku sekalian, kalian luar biasa, kalian dahsyat. Teruslah menjadi seorang santri yang luar biasa, yang selalu menyiapkan diri untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara tercinta kita Indonesia ini. Wah, akhirnya kami tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan
hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Al-insanu malul khata' wa nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Silakan observer, kami minta kepada Ibu ada Bu Neni. Sorry, ada Bu Wida. Ya Bu Wida, terus kemudian terakhir juga kami minta sama Bu Widi. Ya, silakan Bu Wida. Ya, luar biasa Pak Tazam. Pembelajaran Pak Tazam ini pembelajaran yang ini ya benar-benar menyenangkan. Pak Tazamnya itu komunikatif, terus kemudian mampu menyampaikan permasalahan-permasalahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Terus selain itu juga sangat komunikatif gitu. Jadi dalam kemampuan Pak Tazam dalam menyampaikan konten, terus kemudian juga dalam memberikan memberikan rangsangan itu sangat bagus. Apalagi di situ ada gambar-gambar tokoh itu. Jadi sebenarnya sebagai bentuk rangsangan sebenarnya itu Pak ya. Itu. Jadi menurut saya itu jadi sudah bagus kemampuan untuk membuka pembelajaran, terus kemudian di bagian inti itu juga sudah bagus dikomunikasikan dengan peserta didik dengan sangat baik. Itu menurut saya Pak Tazam. Terima kasih Bu Saya Wijayanti. Ya. Lanjut Bu Widya. Ya Pak Tayam. Ya Bu Widi. Luar biasa untuk penampilan Pak Tajam ini seluruhnya bagus dan penutup yang sangat membuat kita jadi semangat belajar Pak. Terima kasih Pak. Diserahkan lagi ke Bapak. Terima kasih Bu Widya. Selanjutnya kami pasrahkan Ibu Binti dan juga Bu Maya. Monggo. Ya, monggo Bu Binti. Ya, terima kasih. Ini tadi saya di kelas paling belakang, sinyalnya naik turun ini. Saya kembali kemudian ke ruang guru. Ini Pak, untuk penutupnya tadi terus terang kalau masalah gambar ini video yang disampaikan itu saya juga tertarik sebetulnya Pak ya. Itu. Cuma larinya itu ini model pembelajarannya apa Bapak? Jadi habis dari video itu memberi contoh apa memberi contoh kasus Bapak? Diskusi Bu. Oh iya. Oh tapi sebetulnya dari video itu bisa muncul kasus itu. Karena tadi kan Iya, ada sudah Bu. kan ada itu ketika ditanya oleh ini Najwa. Najwa Shihab, Bapak terakhir berapa yang disuap berapa? Kemudian ponakan saya disuruh nulis kwitansi berapapun kan begitu. Itu sudah kasus sebetulnya untuk murid-murid itu. Kemudian Bapak sudah memancing terus memberikan LKPD ke anak-anak untuk masing-masing bekerjanya perannya setiap lembaga hukum itu apa itu sudah Bapak LKPD-nya. Iya Pak, cuma ini Bapak, kenapa gambarnya terbalik Pak? Saya jadi ngeri Pak, Pancasilanya jadi menghadap ke kiri. Ya mungkin Bu. Betul. Bukan hanya itu, ya, Bu, mungkin, banyak iya, sebenarnya yang sengaja mungkin kami tekniknya ya. ubah. Iya Bu, untuk memancing ini kritis, pemikiran kritis peserta didik seperti itu. Dan ternyata luar biasa. Kritis anak-anak gitu ya. Iya Bu. Oh iya. Sengaja memang. Iya. Oh begitu ya. Baik Pak, baik ya. Kalau masukan dari saya Ibu, ini sebelum saya kembali ke kelas ini Ibu, ini Pak Tazam, karena dari bahasanya, intonasinya, Bapak memberi performan ya, memberi ke anak-anak ribetnya itu ya bagus. Cuma tadi di tengah-tengah juga Bapak menanyakan tugasnya yang disebut menilai ketika proses itu juga penting ya. Menilai ketika proses. Jadi tugas polisi itu apa di tengah-tengah itu dimasukkan itu juga nggak apa-apa Pak ya proses. Cuma nanti Pak untuk persiapan juga kalau PPL mohon dikurangi Bapak ya untuk mengatakan loh tadi kan ada mengatakan menjadi agung dapat uang banyak Pak loh jangan kan Bapak istilahnya Bapak menyampaikan sebagai guru loh itu tugasmu
Iya, Bapak potong di tengah jalan. Itu tugasnya apa? Kapolri. Nah, itu Bapak Ya, Bu. itu dikurangi ya, Pak. Apalagi nanti PPL ya, Pak, dikurangi itu. Siap, Jadi Bu. kadang-kadang kita sebagai guru kadang-kadang mancing di tengah-tengah seperti itu ya, Pak. Tapi itu dikurangi, Pak. Jadi Siap. Pak Ta, jadi itu yang bisa saya tangkap, Ibu. Mohon maaf, saya kembali ke kelas. Izin. Terima kasih, Bu Oke, Binti. terima kasih Bu Binti. Ya, Pak Tazam ya. Nanti kalau Bapak Ibu merasakan Pak Tazam gimana? Semangatnya, auranya. Di Pak Tazam. Iya, menggelegar gitu ya, dari suara, dari ini. Itu menarik perhatian sekali itu Pak Tazam, ya. Itu bagus ya. Saya dulu juga punya dosen itu kalau bicara keras gitu ya. Jadi kalau ketika berbicara keras itu seperti kita langsung ini apa namanya terfokus gitu. Nah, ini kayaknya sudah ke sana Pak Tazam. Jadi saya rasa itu kelebihan Pak Tazam ya. Dan tadi Bapak sudah menyajikan dengan pembelajaran yang kemudian berpusat pada peserta didik gitu ya. Kemudian video tadi yang ditampilkan juga bagus ya, secara konten ya, bagus. Nah, benar tadi harus ditarik ya, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, harus ditarik pada materi yang ingin dikuasai oleh peserta didik. Tuh Pak Tazam. Dan yang kemudian leading ya, betul tadi yang disampaikan Bu Binti itu ya. Ya, itu adalah perbuatan yang mulia, misalnya gitu ya. Itu adalah leading. Jadi guru itu mengarahkan ya. Dan jadi kalau mengarahkan seperti itu, nanti jatuhnya menjadi tidak kritis, Pak, gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan ada jawaban yang misal menurut Bapak ini tidak pas gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan, Bapak bisa mengulanginya pertanyaan itu dengan bahasa yang berbeda. Karena bisa saja dia peserta didik itu tidak memahami yang Bapak maksudkan. Jadi misalkan, oke, saya ganti ya pertanyaannya dengan ini misalnya, ya. Nah, untuk mengarahkan pada jawaban yang sebenarnya ingin Bapak dapatkan. Jadi gitu ya caranya. Bapak Siap, Ibu Bu. bisa membuat pertanyaan baru. Secara umum di akhir ini malah ini ya pembelajaran yang disajikan Pak Tazam itu menggelegar gitu ya. Nah, cuman memang mungkin Bapak Ibu apa namanya semua serba repot ya. Jadi saya rasa itu ya bagus, Bapak Ibu sudah bagus-bagus. Satu, sudah menggunakan teknologi, semua sudah pakai video. Kemudian semua sudah menggunakan cooperative learning gitu ya. Dengan kelompok itu pasti cooperative learning. Nah, tinggal nanti pada saat penyajian Bapak Ibu harus pastikan tidak miskonsepsi ya, dan fokus pada materi apa atau kompetensi apa yang ingin dicapai dan dimiliki oleh peserta didik. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak karena Bapak Ibu perlu bersiap ya untuk besok komprehensif. Ya nanti misalnya Pak Tazam tadi itu apa yang disajikan Pak Tazam itu sebenarnya menggunakan pendekatan pembelajaran apa Pak Tazam. Nah besok pasti akan ditanya begitu. Saintifik. Ya. Dan nanti Pak Tazam menjawab apa Pak Tazam? Saintifik, Bu. Apa model pembelajarannya apa itu? Saintifik, Bu. Scientific gitu ya. Ya, pendekatan. Kalau modelnya problem based learning. Nah, pendekatannya scientific. Nanti tanya, mengapa Bapak merasa bahwa itu scientific learning? Karena ada di 5M yang ada di sana, Bu. Pendekatannya. Jadi ada motivasi, mengamati. Nah, mengamatinya di mana? Menanya. Oh, ini di sini saya menanya. Nah, itu kemudian Bapak sampaikan.
Terus kemudian kira-kira Pak Tazam, dengan pembelajaran saintifik itu, keunggulan yang didapatkan oleh peserta didik apa? Keunggulan juga. Keunggulan yang didapatkan peserta didik di sini, peserta didik terangsang, terus kemudian peserta didik terfokus terfokus kepada materi. Jadi mereka itu tidak berpikir di luar pelajaran, jadi mereka akan menjadi lebih fokus karena sudah menggunakan pendekatan saintifik. Ya, tapi itu juga permasalahan-permasalahan yang sudah terbiasa seperti motivasi, rendahnya minat baca, terus kemudian dalam meningkatkan nalar kritis peserta didik itu akan semuanya muncul. Nah itu, Bapak betul ya. Saintifik itu mengarah pada pola berpikir ilmiah. Apa berpola berpikir ilmiah? Ya mengenali gitu ya